Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya Ardi Rahman Permana dengan NIM 511211126. Kelompok kami akan menjelaskan tentang KFC. Ya, KFC tentu saja tidak asing di telinga kalian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Altorik atau ya itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altorik Alufadillah dengan NIM 51112111131 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan profil produk dari perusahaan KFC. Nama kepanjangan KFC ialah Kentucky Fried Chicken yang didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952. Namun, ide ayam goreng KFC itu sendiri sebenarnya sudah bermula pada tahun 1930. KFC hanya sebuah restoran kecil di tempat pengisian bahan bakar di Cobb, Kentucky, Amerika Serikat, yang bernama Standard Fast and Cafe. Pada tahun 1955, sang pemilik Standard Fast and Cafe menjual resep rahasianya kepada perusahaan KFC. Dan setelah 5 tahun kemudian, waralaba KFC telah mencapai 400 unit di Amerika Serikat maupun di Kanada. Pada tahun 1994, KFC telah memiliki lebih 600 outlet waralaba di Amerika Serikat dan Kanada. Outlet pertamanya di luar negeri yaitu berada di negara Inggris. Akhirnya sang pemilik menjual KFC kepada perusahaan Amerika senilai $2 juta dan KFC Corporation go public pada tahun 1966, dan 3 tahun kemudian perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek New York. Di Indonesia sendiri, pemegang hak waralaba KFC adalah PT Fast Food Indonesia Tbk yang didirikan oleh kelompok usaha Glel pada tahun 1978 dan terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1994. Restoran KFC pertama di Indonesia dibuka pada Oktober 1979 di Melawai, Jakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang dengan sangat cepat dan akhirnya mencapai kesuksesannya. Saya Gilang Prima Muda dengan NIM 51112111129. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan demografi KFC. Lingkungan demografi KFC ada 2 faktor, yaitu faktor migrasi dan faktor konsumen. Untuk faktor migrasi terjadi karena sekarang ini di mana pertumbuhan populasi sangat meningkat, sehingga terjadi migrasi di mana-mana, terutama pada penduduk desa yang berurbanisasi pindah ke kota. Jadi, penduduk kota lebih banyak daripada penduduk desa. Lihat hal ini, KFC mendirikan outlet-outletnya di tengah perkotaan atau di tempat-tempat strategis yang mudah dikunjungi oleh para konsumen. Yang kedua ada faktor konsumen. Faktor konsumen terjadi karena KFC menyediakan menu yang berbahankan ayam yang dikombinasikan dengan nasi putih. Karena itu, warga Indonesia sangat menyukainya, mulai dari anak-anak, anak remaja, orang dewasa, hingga orang tua. 3. Lingkungan sosial dan budaya. Indonesia yang menganut budaya timur tentu saja berbeda dengan Amerika dan negara maju lainnya yang menganut budaya barat. Saya beri contoh, di Singapura saja, outlet-outlet di sana tutup pada pukul 6 sore, sedangkan di Indonesia pukul 6 sore rata-rata orang baru saja selesai pekerjaan dan pulang. Dan di sini awal mula pemikiran KFC untuk membuka outletnya 24 jam di Indonesia itu sendiri. Meskipun telah disetujui pada tahun 1990 dan dapat izin dari pemerintah, tetap saja ada kubu yang tidak setuju dengan hal itu. Kenapa demikian? Karena masalah kesehatan. Dan yang kedua ada karena masalah dampak bagi lingkungan dan ketakutan masyarakat akan budaya yang masuk. Begitu teman-teman.
tikungan teknologi. Tidak dipungkiri teknologi terus berkembang pesat dan maju. Dan KFC pun di sini menyediakan layanan pesan antar yang dapat dipesan melalui telepon genggam atau telepon rumah kalian di nomor call centernya 14022. Iya, teman-teman, 14022. Dan tidak hanya itu, KFC juga terus berinovasi dengan cara menghadirkan menu baru, terus mengadakannya di e-commerce seperti Gojek, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain mungkin. Dan memberi bonus tertentu atau potongan harga tertentu yang dapat atau menarik untuk kita coba, teman-teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dibacakan oleh saudara Ardi Rahman Permana. Di sini saya akan memaparkan mengenai lingkungan etis. Berbicara tentang etika bisnis dalam perusahaan, dalam hal ini saya mengambil contoh etika bisnis pada PT Fast Food Indonesia atau KFC. Berikut ini adalah etika bisnis pada PT Fast Food Indonesia. Yang pertama itu ada corporate governance, yang kedua ada etika kerja, yang ketiga ada mengawasi kebersihan dan lingkungan kerja, yang keempat menjaga kualitas layanan dalam perusahaan, yang kelima jujur dan bertanggung jawab, yang keenam integritas moral, dan yang ketujuh ada etika usaha, dan yang kedelapan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perusahaan, dan yang terakhir memberikan kontribusi pada perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada strategi bisnis. Untuk meningkatkan hasil penjualan dari perusahaan, ada beberapa strategi. Yang pertama, meletakkan outlet-outlet terdekat di tempat strategis dan mudah dijangkau, seperti di pertengahan kota atau di pusat pembelanjaan seperti mall. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti Pepsi atau Coca-Cola, karena hal tersebut dapat meningkatkan hasil penjualan dan menghemat biaya. Dan strategi lainnya itu menggunakan jalur musik, karena menggunakan jalur musik hal yang paling efektif untuk memasarkan suatu produk kepada konsumen yang sebagian besarnya yaitu kaum remaja atau anak muda. KFC juga selalu meningkatkan inovasi-inovasi baru dengan melihat tren-tren masa kini. Dan strategi mengenai persaingan dari KFC yaitu mereka selalu memperhatikan keinginan pasar, lalu meningkatkan volume penjualan melalui promosi-promosi di sosial media. KFC juga selalu memperhatikan saran dan masukan dari para konsumen. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kualitas dari produknya. Original ayamnya, original kehangatannya. 40 tahun KFC tetap original. KFC, jagonya ayam.